Halo, perkenalkan nama saya Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 412241200002 program studi teknik arsitektur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis perancangan tapak Villa Simbiosis Tropis. Bisa kita lihat DKI Jakarta beriklim tropis lembab dengan curah hujan tinggi, sehingga bangunan perlu adaptif terhadap kelembaban dan potensi genangan. Kemudian, tapak terletak di Putri Duyung Resort Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Lokasi ini berada di zona pesisir dengan elevasi dekat laut, sehingga perlu pondasi yang kuat dan proteksi terhadap korosi. Kemudian, lingkungannya yang waterfront dan eksklusif mendukung konsep villa tropis yang natural. Maka dari itu, video ini akan menjelaskan hasil analisis tapak dan sintesisnya sebagai dasar konsep perancangan arsitektur villa. Secara makro, tapak berada di kawasan DKI Jakarta yang beriklim lembab dan tropis. Lokasinya strategis sebagai destinasi wisata nasional dan mudah dicapai melalui 3 jalur. Udara lewat Bandara Soekarno-Hatta dan Halim, kemudian rel melalui Stasiun Gambir, serta darat dari Terminal Pulau Gebang. Rata-rata waktu tempuh menuju kawasan berkisar 40-60 menit. Kemudian, secara mezo, tapak dikelilingi fungsi rekreasi dan komersial premium Ancol, serta fasilitas kesehatan dan keamanan. Kedekatannya dengan dunia fantasi, convention, sangat mendukung pasar leisure, yaitu kombinasi bisnis dan liburan. Akses lokalnya juga diperkuat dengan toll gate Stasiun Ancol dan Dermaga 17 Marina, yang penting untuk mobilitas tamu, serta distribusi logistik harian. Lalu secara mikro, tapak berada di kawasan waterfront. Batas utara bersinggungan langsung dengan Laut Jawa, sementara batas selatan adalah jalan utama dan gazebo park. Lalu di sisi barat terdapat outbound beach dan di sisi timur terdapat deretan cottage existing. Infrastruktur kawasan juga sudah menggunakan sistem underground power supply. Namun karena berada dekat dengan laut, tapak memerlukan perlindungan dari air asin dan potensi genangan, sehingga pondasi yang kuat dan sistem drainase menjadi sangat krusial. Selanjutnya, analisis elemen buatan difokuskan pada regulasi. Tapak memiliki luas 300 meter persegi, regulasi KDB 55%, luas dasar bangunan dibatasi maksimal 165 meter persegi. Lalu KLB 4,5 memungkinkan total luas lantai bangunan mencapai 1350 meter persegi. Batas tapak sudah jelas dengan tanggul laut di utara dan jalan utama di selatan, sehingga desain harus adaptif terhadap kebisingan lokal di sisi selatan. Selanjutnya, masuk ke analisis matahari. Arah datang matahari dari timur ke barat perlu dikendalikan. Untuk itu, vegetasi tambahan pada sisi timur dan barat sebagai shading alami, sementara orientasi bukaan diarahkan ke utara dan selatan agar cahaya tetap masuk tanpa panas yang berlebih. Lanjut ke analisis angin dan cuaca. Angin laut dari utara adalah potensi pendingin alami, karena itu area living dan kamar diarahkan ke utara sebagai inlet dan sisi selatan menjadi outlet ventilasi silang. Perencanaan atap miring lebar serta menaikkan level dari tanah juga menjadi respon terhadap curah hujan dan mitigasi genangan. Lalu analisis kebisingan. Kebisingan tertinggi dari arah selatan, terutama dari jalan utama dan aktivitas rekreasi. Untuk meredamnya, area servis, pantry, atau ruang penunjang diletakkan di sisi selatan sebagai buffer akustik. Lanjut ke analisis view. View terbaik berada di sisi utara karena menghadap langsung ke Laut Jawa, sedangkan sisi selatan dipenuhi aktivitas dan lalu lintas kawasan. Maka dari itu, ruang-ruang yang membutuhkan kualitas visual tinggi ditempatkan menghadap lautan di sisi utara. Lanjut ke analisis sirkulasi. Akses utama ke tapak berasal dari jalur kendaraan di sisi barat daya resort. Setelah parkir, pengunjung melanjutkan melalui jalur pedestrian dengan pola indirect approach yang berliku lembut, sehingga tercipta pengalaman yang lebih private saat menuju ke villa. Kemudian kita lanjut ke konsep perancangan tapak. Dari seluruh analisis, terdapat poin-poin utama yang mempengaruhi perancangan. Yang pertama, orientasi utara untuk view dan angin utama, lalu elevasi tapak rendah sehingga bangunan perlu ditinggikan, serta kebisingan dari selatan yang harus dibuffer, lalu pola sirkulasi indirect approach, dan iklim tropis lembab yang membutuhkan desain pasif seperti tritisan, ventilasi silang, dan vegetasi. Dari beberapa poin tersebut menjadi dasar terbentuknya konsep simbiosis tropis, yaitu arsitektur yang menyatu dengan alam, adaptif terhadap iklim pesisir, serta menggunakan material lokal berkelanjutan. Demikian presentasi yang saya berikan, atas kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.